meta review atau meta analisis jurnal internasional. Nah, sebelum kita ke meta review atau meta analisis, kita perlu clear dulu dalam beberapa istilah. Misalnya, apa itu jurnal internasional? Jurnal internasional adalah ia yang diterbitkan dengan bahasa internasional, 6 bahasa internasional ya, tidak hanya Inggris tapi 6 bahasa internasional, dan atau melalui publikasi yang berreputasi internasional tentunya. Terus kemudian apa itu review artikel jurnal? Ia adalah analisis pada artikel jurnal untuk tujuan tertentu. Bisa untuk tujuan ilmiah akademis, misalnya untuk menyelesaikan skripsi, tesis, dan semacamnya, atau untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah, atau untuk tujuan public policy. Pokoknya ada tujuannya, pasti orang melakukan review artikel jurnal. Terus kemudian, apa itu meta review artikel jurnal? Meta review atau meta analisis adalah hasil beberapa review artikel jurnal sehingga membentuk suatu narasi yang menggambarkan dinamika antar review artikel yang satu dengan yang lainnya. Jadi kalau review artikel jurnal itu satu artikel jurnal yang direview. Kalau meta review atau meta analisis adalah hasil dari review jurnal itu digabungkan menjadi satu untuk dijadikan satu narasi. Nah, sistematika review artikel jurnal. Sistematika review artikel jurnal itu sebenarnya bermacam-macam, bervariasi tergantung dari kebutuhan sang reviewer. Namun akan saya jelaskan secara umum apa saja sistematika review artikel jurnal. Yang pertama, ya, sebagaimana pada jurnal adalah introduction atau latar belakang atau pendahuluan. Nah, di dalam introduction ini apa saja yang perlu untuk direview? Nah, biasanya poin-poinnya adalah research background, mengapa artikel atau mengapa penelitian ini dilakukan, apa sebabnya, data-datanya apa, gitu. Terus kemudian riset objektif atau tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini apa? Nah, kalau kita punya background atau masalah yang hendak diteliti, tentu kita memiliki juga tujuan dari penelitian. Terus kemudian pada introduction itu juga ada hipotesis. Nah, ini tidak semua. Beberapa jurnal ada yang menggunakan hipotesis, sedangkan yang lainnya tidak menggunakan. Jadi ini in case saja. Terus kemudian setelah introduction biasanya jurnal itu masuk pada metodologi penelitian. Nah, dalam metodologi penelitian ini apa saja yang direview, yaitu data collection method. Nah, data collection method apa saja yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian? Ya, apakah ia wawancara, observasi, apakah dia dengan menggunakan statistik, ya, apakah dia dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang spesifik, ya, apakah dia cukup dengan pengamatan atau observasi. Nah, data collection methodnya disebutkan dan dijelaskan. Terus kemudian research subject, yang menjadi responden penelitian ini siapa? Apakah dia orang, apakah dia sekumpulan orang, atau apakah dia benda, apakah dia buku, apakah dia sesuatu. Nah, di situ dijelaskan secara detail apa itu research subject-nya. Terus kemudian list of reviewed literature. Ini khusus untuk penelitian yang adalah penelitian pustaka, ya, atau penelitian literatur. Ya, jadi buku-buku apa saja yang diteliti. Nah, ini adalah list of reviewed literature. Terus kemudian research instrument and gathering data technique. Nah, kalau research instrument ini lebih fokusnya pada instrumen spesifik apa yang digunakan. Katakanlah data collection method atau data gathering tekniknya dengan menggunakan wawancara. Nah, maka research instrumennya adalah panduan wawancaranya. Ada nggak di situ? Atau di situ bisa dikomentari atau bisa disebutkan atau bisa direview list of interview guide-nya. Ya, kalau misalnya riset instrumennya adalah dengan menggunakan skala Likert, maka di situ di review disebutkan bagaimana skala Likert itu digunakan, aspek-aspeknya apa saja dan seterusnya. Kemudian discussion.
Kita masuk ke discussion. Dalam discussion ini ya ada beberapa poin. Yang pertama adalah hipotesis, konfirmasi hipotesis jika ada. Nah, kalau di poin yang pertama tadi ada hipotesis, di sini ada hipotesis, maka di bawah sini adalah konfirmasi hipotesis. Apakah hipotesisnya itu terbukti? Nah, kalau terbukti ya di situ nanti dituliskan bahwa hipotesisnya terbukti. Nanti akan ada contohnya di bawah. Terus kemudian juga poin berikutnya adalah penjelasan padat, penjelasan yang singkat dan padat, solid explanation itu mengenai temuan-temuan penelitian dan juga diskusi dari hasil penelitian tersebut. Terus kemudian poin ketiga adalah novelty atau kebaruan dari temuan riset atau kebaruan dari riset yang dilakukan. Apa sih kebaruan dari penelitian ini? Nah, ini juga jika ada, if any, jika ada. Terus kemudian juga ada penjelasan singkat mengenai batasan dan juga kelemahan penelitian. Nah, ini ada peneliti yang menuliskannya secara eksplisit, ada juga penulis yang menuliskannya secara implisit, bahkan tidak menuliskan. Kalau tidak dituliskan ya mungkin Anda bisa mengira-gira kira-kira apa limit dan juga kelemahannya. Ini materi poin-poin dari discussion. Nah, review artikel jurnal itu intinya pada discussion. Walaupun mungkin juga ada pada method. Ada review yang fokus pada discussion, ada review yang fokus pada method. Nah, kali ini yang mungkin yang bagi Anda bagi yang pemula bisa fokus ke discussion terlebih dahulu, review tentang discussion. Nah, kemudian juga conclusion. Conclusion ini isinya biasanya adalah brief research conclusion. Jadi kesimpulan singkat dari penelitian yang sudah dilakukan dan juga saran dari penelitian yang sudah dilakukan jika ada. Nah, saya kira tidak banyak ya. Pak, apakah review artikel jurnal harus seperti ini? Tidak. Tergantung dari kebutuhan setiap reviewer itu sendiri. Namun secara umum seperti ini sistematikanya. Nah, bagaimana dengan sistematika meta review atau meta analisis jurnal? Nah, seperti tadi saya jelaskan bahwa meta analisis itu adalah gabungan dari review-review jurnal yang sudah dilakukan. Misalnya, yang akan dijadikan meta review dari penelitian-penelitian itu adalah bagian pembahasannya atau discussion-nya. Maka pada review jurnal 1, review jurnal 2, review jurnal 3, itu yang diperhatikan adalah pada discussion-nya. Nah, kemudian pada discussion-nya ini didialogkan, didialektikakan, disambung-sambungkan sehingga membentuk suatu dinamika dan menjadi suatu argumen tunggal, satu argumen besar, ya, suatu narasi bahwa ternyata dari review penelitian A, review penelitian B, review penelitian C itu nyambungnya seperti ini. Nah, jadi kalau Anda hendak melakukan meta review atau meta analisis, ya, antara jurnal 1, jurnal 2, dan jurnal 3 itu harus bisa dikaitkan atau ada sambungannya. Entah sambungannya itu saling berhubungan, saling bertolak belakang, ya, saling saling tumpang tindih dan semacamnya. Namun itu bisa dinarasikan menjadi suatu narasi, menjadi satu meta analisis. Nanti akan ada contohnya juga. Ya. Contoh review artikel internasional. Contoh ini saya ambil dari jurnal berikut. Judul Prevalence and Risk Factors of Psychotic Symptom in the series of Izmir, Turkey. Ini adalah list penulisnya. Ini kalau Anda cari di Google nanti juga akan ketemu. Ini saya pajang face-nya saja dari jurnal ini. Nah, review yang saya lakukan seperti ini. Dari bagian awal adalah title, journal name, volume and page, year, author, reviewer, date. Nah, ini siapa saja data-data ini tidak harus macam ini, tetapi tergantung juga dari kebutuhan reviewer. Ini saya bikin semacam ini supaya kelihatan lengkap. Nah, mulai dari poin yang pertama tadi ya, introduction, di mana isinya adalah research background, research objektif, dan juga hypothesis.
Nah, ini adalah mengapa penelitian itu dilakukan, latar belakangnya apa. Terus ini tujuan penelitian dan juga hipotesis yang dibangun dari latar belakang dan juga riset objektif tadi. Kemudian metodologi. Nah, di sini jelas bahwa data collection methodnya pakai apa. Misalnya ini dengan metode kualitatif untuk menggali lebih dalam item yang terkait dengan aspek-aspek yang lebih spesifik terkait dengan simptom yang psikotik. Jadi dia adalah gabungan antara kuantitatif dan juga kualitatif atau mixed method istilahnya. Terus kemudian riset subjeknya siapa? Dijelaskan di sini. Orang Izmir Turki, bla 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 bla. Terus kemudian list of reviewed literature. Karena ini field research atau riset lapangan, bukan riset pustaka, maka ini saya kosongkan. Terus kemudian juga riset instrumen dan juga data gathering. Nah, ini penjelasannya semacam ini. Jadi, dia instrumennya itu dengan menggunakan Composite International Diagnostic Interview. Nah, dan juga struktur dari SIDI itu semacam ini dijelaskan secara solid atau padat. Kemudian dari hasil penelitian kita dari metodologi kita ke discussion. Isi dari discussion yang pertama adalah tentu konfirmasi hipotesis. Apakah hipotesisnya diterima? Hipotesisnya bagaimana statusnya? Nah, ternyata hipotesisnya adalah berpengaruh. Karena yang dicari adalah pengaruh. Karena yang dihipotesiskan adalah adakah pengaruh atau tidak. Maka berpengaruh ternyata hipotesisnya setelah diteliti. Terus kemudian riset finding-nya apa saja? Nah, detailnya poin-poin dari riset finding itu ditulis secara solid atau secara padat. Nah, olah data menunjukkan hasil sebagai berikut. Nah, ini adalah riset finding-nya. Terus kemudian deskripsi dari olah data itu apa? Nah, dijelaskan di sini. Apakah research finding itu harus seperti ini? Harus ada persentasenya, terus kemudian ada deskripsinya? Tidak. Ini adalah poin-poin penting dari penelitian yang sedang saya review. Nah, kalau Anda mereview bagian pembahasan, maka yang Anda bahas adalah poin-poin penting dari pembahasan yang Anda susun secara pointing semacam ini. Saya suka menyusun secara pointing, jadi ada poin-poin di sini yang saya berikan supaya memudahkan saya sendiri dan orang lain untuk membaca review. Nah, gaya review dari riset finding juga bermacam-macam, tidak harus seperti ini. Kemudian masih di discussion, ini lanjutannya, novelty atau kebaruan apa dari riset tersebut? Ternyata kebaruannya adalah bahwa ya penelitian mengenai simptom psikotik dengan menggunakan instrumen SIDI ya di Turki itu masih jarang karena yang banyak dilakukan pada negara-negara Amerika atau negara Barat. Nah, disinilah kebaruannya. Mengapa? Karena di Turki masih jarang atau belum ada penelitian simptom psikotik menggunakan SIDI. Saya mau baca CD gitu kok gimana gitu. Tapi ya sudah terlanjur. Oke, terus kemudian brief explanation of the limit of the weakness of the research. Nah, ini berarti keterbatasan dan juga kelemahan dari riset. Nah, Anda bisa dari hasil penelitian itu dan juga dari pembacaan Anda mengenai artikel, Anda bisa menentukan apa sih keterbatasan dan kelemahan dari artikel ini. Ini contohnya sudah saya berikan. Terus kemudian conclusion, ini adalah tulisan singkat hasil dari penelitian. Terus harus singkat, namanya saja conclusion, nggak boleh panjang-panjang. Dia harus singkat. Terus kemudian juga misalnya brief risk advice. Kalau sang peneliti itu memberikan advice, ya kita tulis advice-nya apa di sini. Tapi kalau peneliti itu nggak ngasih advice, ya sudah di sini dikosongin aja. Kalau nggak ada, dikosongin gitu ya gampangnya. Ini adalah contoh dari review artikel jurnal internasional. Nah, bagaimana dengan contoh dari meta-analisis artikel jurnal atau meta-review artikel jurnal internasional? Nah, tema atau contoh dari meta-review atau meta-analisis artikel jurnal contohnya adalah ini. Komparasi faktor-faktor dari simptom psikotik di negara Asia, negara Amerika, dan negara Australia. Nah, jurnal yang sudah saya contohkan itu adalah
penelitian di negara Asia. Saya tinggal mencari jurnal serupa atau jurnal yang mirip yang penelitiannya di Amerika dan juga di Australia. Nah, kalau sudah ketemu, ya nggak harus dari Amerika dan Australia, misalnya dari negara Turki, negara India, dan negara China, misalnya kayak gitu. Berarti komparasi faktor-faktor dari simptom psikotik di negara-negara Asia, dalam tanda kurung Turki, India, China, misalnya kayak gitu. Nah, ini tergantung dari literatur yang Anda dapatkan untuk direview. Kalau Anda mendapatkannya misalnya hanya di Asia Tengah, Kazakhstan, Turkmenistan, Turki, ya sudah, berarti negara-negara di Asia Tengah yang Anda komparasikan. Nah, gitu ya. Jadi antara negara satu dengan negara yang lain, itu faktor-faktor resikonya seperti apa, ya didiskusikan, dikomparasikan. Nah, itu yang akan menjadi isi dari meta-analisis artikel jurnal Anda. Nah, meta-analisis komparasi faktor-faktor dari simptom psikotik di negara Asia, negara Amerika, dan negara Australia, berarti ia minimal bersumber dari 3 review jurnal internasional. RJI, review jurnal internasional maksudnya. Nah, contoh yang lain, misalnya, dinamika perkembangan Theory of Planned Behavior sejak tahun 1991 sampai 2022. Nah, ini berarti kita mereview penelitian-penelitian yang menggunakan Theory of Planned Behavior sejak yang dipublikasikan pertama kali sejak 1991 sampai tahun 2022. Ada berapa penelitian Theory of Planned Behavior sejak 91 sampai 2022? Ada banyak sekali. Apakah diambil semua? Tidak, sampel aja. Sampel pada penelitian-penelitian mengenai Theory of Planned Behavior yang banyak dikutip orang. Nah, dari situ bisa saja itu menggunakan 5, menggunakan 10, ataupun menggunakan 30, bahkan ada juga 100 jurnal internasional yang direview. Jadi bahan meta-analisisnya, bahan meta-reviewnya itu berasal dari 100 review jurnal internasional. Banyak sekali, iya, karena penelitiannya banyak dilakukan. Nah, tapi biasanya untuk pemula ya nggak banyak-banyak lah. 3, 4, atau 5 itu oke. Kemudian contoh yang lainnya adalah dialektika ajaran Islam dan budaya lokal pada negara-negara bekas Uni Soviet. Nah, kita tahu kan sejarahnya negara Uni Soviet itu juga mengkoloni negara-negara yang banyak komunitas muslimnya, ya seperti Turkmenistan, itu Kazakhstan dan sebagainya. Sehingga ketika Islam masuk ke sana, di sana kan juga ada budaya lokal. Nah, bagaimana dialektika ajaran Islam dan budaya lokal di sana? Apakah terjadi akulturasi, integrasi, separasi? Apakah bagaimana? Nah itu, meta review atau meta analisis jurnal ini berasal dari jurnal yang temanya tentang dialektika ajaran Islam dan budaya lokal di negara-negara bekas Uni Soviet, misal dari Turkmenistan, Kazakhstan, dan semacamnya. Itu ada jurnal-jurnal yang kemudian dikomparasikan dan ditulis bagaimana sih dialektika ajaran Islam dan budaya di Kirgistan, bagaimana dialektika ajaran Islam dan budaya lokal di Turkmenistan, dan seterusnya. Nah, dari hasil review tiap jurnal itu, kemudian diolah jadi satu, jadi argumentasi besar, jadi narasi besar, itu kemudian yang dinamakan sebagai meta-analisis atau meta-review artikel jurnal. Nah, ini khusus untuk tugas mahasiswa KTBI, kajian teks bahasa Inggris, nanti ujiannya itu soft file. Nah, sistematika tugasnya semacam ini. Untuk yang pertama adalah review jurnal 1, maksimal 2 halaman. Terus kemudian lampirkan review jurnal 2, maksimal 2 halaman. Review jurnal 3, maksimal 2 halaman.
sistematikanya atau strukturnya tadi sudah saya kasih contoh. Terus kemudian setelah Anda mereview semua jurnal, kemudian Anda baru menyusun meta-analisa atau meta-review dari jurnal-jurnal yang sudah Anda review. 3 jurnal saja cukup, tidak usah banyak-banyak. Setelah ini maksimal 2 halaman juga. Ini semuanya maksimal masing-masing maksimal 2 halaman saja. Pak, kalau cuma 1 halaman ya tidak apa-apa. Ya itu kan menunjukkan kualitas. Kuantitas itu juga bisa menunjukkan kualitas. Terus kemudian lampiran file. Nah, soft file dari jurnal-jurnal yang Anda review itu Anda lampirkan di belakang. Ya, jadi susunannya nanti file Anda susunannya adalah review jurnal 1, review jurnal 2, review jurnal 3, ya meta analisis, dan setelah itu Anda lampirkan file jurnal yang Anda review pertama, file jurnal yang Anda review kedua, file jurnal yang Anda review ketiga. Nah, begitu saja mengenai deadline-nya dan juga contoh soft file dari review jurnal akan saya sampaikan di WhatsApp group. Terima kasih sudah disimak. Sampai jumpa pada tanggal deadline tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.